Bukan lagi yang bertubuh kekar dan menyeramkan, pelaku kejahatan kini semakin lihai berkamuflase jadi sosok yang ramah demi menjerat korban yang lemah. Kejadian di Bekasi kali ini jadi peringatan keras terutama untuk para ibu-ibu. Karena tanpa disadari, lansia kini jadi sasaran empuk dalam kejahatan hipnotis. Nasib apes ini harus ditelan pahit oleh Suwarsiti yang diduga jadi korban pencurian dengan hipnotis. Lewat rekaman CCTV menangkap momen pada 17 Oktober di mana lansia berusia 64 tahun tersebut pulang dengan seorang wanita asing ketika rumah kosong tak ada siapapun. Diduga pelaku telah menghipnotis Suwarsiti untuk menggasak barang-barang berharga di dalam rumah korban. Dibilang hipnotis tapi emang benar-benar membuat korban nggak sadar ya. Secara ibu saya kan memang udah pikun, jadi untuk masalah cari KTP, buku tabungan itu kan emang benar-benar harus nanya anaknya. Dia itu juga bisa nunggu berhari-hari karena anaknya pergi bekerja. Tapi pas kejadian itu ibu saya entah kenapa bisa nemuin semua, bahkan sampai untuk PIN ATM juga ingat betul. Oh, biasanya berarti kalau ibu ambil ATM atau tuh selalu pasti nanya ke anak ya? Iya, tapi nanya. kali ini lancar, nggak ada komunikasi pemberitahuan? Nggak ada sama sekali komunikasi ke anak. Kalaupun ibu nanya, harusnya kita juga nanya ke anak juga langsung waspada karena untuk apa nanya-nanyain. Tapi nggak ada sama sekali, nggak ada pertanyaan. Mulanya, Suwarsiti jalan sendirian di siang bolong selepas mengurus keperluan kuliah anaknya. Namun di pertengahan, ia dihadang komplotan ibu-ibu yang bertanya letak masjid terdekat. Terlalu hanyut dalam tanya jawab tersebut, tanpa sadar pikirannya telah tersugesti untuk menyerahkan uang berkedok sumbangan. Tak butuh waktu lama, Suwarsiti yang diduga telah terhipnotis mengajak salah satu pelaku untuk mengambil uang tunai, ATM juga emas yang ada di rumah. Kalau ibu cerita, yang pelaku utamanya itu wanita, ciri fisiknya sih pendek, putih, lebih mirip ke Chinese Malaysia ya. Sisanya sih 3 orang pria, ya ciri-ciri orang Indonesia, ada yang gendut, gumpal, pendek, tinggi. Jadi sekarang indikasi memang ini sudah terlatih, terbiasa mengikuti pelaku. Kalau dari cerita warga daerah sini emang udah sering, kemudian dari Polsek juga emang pelaku udah sering aksi di sini ya. Entah mungkin ngambil dari handphone anak-anak yang di sekolah, atau mungkin dari yang ada ibu-ibu warga lain yang udah kena nominal banyak sih, ada 13 juta, 10 juta, ada yang ratusan, itu udah banyak banget. Gambaran pelaku ini tak jauh berbeda diungkapkan seorang tetangga yang memang menemukan gelagat aneh dari seorang wanita yang datang ke warungnya pada hari yang sama, di mana wanita tersebut mengaku tersesat seolah meminta uang untuk ongkos pulang. Ada kebuat teh sono minta sumbangan buat ongkos, dia pergi tuh. Dia langsung pergi. Katanya lama berarti. Lama dia nunggu di situ. Di samping orang tukang ngamen aja ngobrol lama. Oke. Sama temennya. Berarti bahasanya dia di sini tuh pura-pura. Kurang lebih dah sejam ya. Sejam ada di sini, Bu. Sejam berarti dia mengawasi situasi perumahan di sini. Oke. Itu pelakunya perempuan, 1 orang atau berapa orang sih? Yang datang ke saya cewek 1. Cewek 1. Rapi deh, pakai kacamata, pakai jam gede amat, pakai sendal tinggi, celana levis. Rapi ya. Oke. Cakep dah. Masih muda, kelihatan masih muda. Kurang lebih atau 45. Kurang lebih 45. Cakep. Berarti tidak terlihat seperti minta-minta atau apa, bener rapi. Jadi itu yang didatengin nenek-nenek semua. Oh, targetnya adalah memang ibu-ibu yang sudah lansia. Naas sudah, uang tunai sebesar 70 juta, emas 50 gram, dan uang di ATM sebesar 220 juta raib seketika. Sungguh malang nasib Suwarsiti, lantaran uang yang telah lama ditabung sudah direncanakan jauh-jauh hari sebagai hadiah pada anak-anaknya untuk naik haji bersama, kini buyar sudah harapan tersebut, dan yang tersisa hanya air mata penyesalan. Pinter banget nyimpen duit ya. Ada yang dalam bantal, dalam guling itu, jadi bantal dibelah, dimasukin ke dalam itu duit. Terus kalau emas itu dalam guling dibolongin, dimasukin dalam guling. Ada yang di bawah kasur, ada yang di kolong lemari, duit nggak disimpan jadi satu gitu, dipecah-pecah. Ya, tapi pas sama pelaku itu udah kebongkar semua. Pas kondisi saya nyampe rumah juga kondisinya emang acak-acakan, salahnya juga nggak saya rekam dulu sih. Karena
Mungkin silakan. Bang, lihat Bang gambaran seperti apa Bang. Silakan bareng Iya. Bang. Oh, gitu. Ini kamar ibu ya Bang? Iya, ini kamar ibu. Iya, kondisinya pas saya masuk sini tuh semua berantakan di atas kasur sih. Dari kondisinya yang pakaian di lemari juga dikeluarin semua. Berarti lemari, tempat tidur memang posisi diacak-acak ya Bang? Kalau iya, untuk bantal juga semua udah kebuka semua. Jadi mungkin karena emang dia buru-buru ya, jadi nggak sempet diberesin. Aduh, makanya ibu saya juga bener-bener ya. Biasanya nggak pernah ninggalin sesuatu berantakan tuh bener-bener tinggalin berantakan. Sempat kaget juga melihat kemarin kejadian itu berantakan, Abang bagaimana? Panik kita juga langsung, aduh duit berapa? Langsung ngomong 70 juta, langsung dicariin di mana-mana nggak ada, bener-bener habis. Bantal yang katanya dirobek itu? Ada, aduh, ini ibu saya bener-bener ya. Ini loh, dalam sini gini. Gini. Tuh ini kan dalam sini kan dibuka kan, ibu saya dimasukin dalam sini seperti itu. Ada yang dibawa kasur ini, dalam guling itu juga ada lubangnya. Kolong lemari ini dari belakang sini dimasukin. Kini buyar sudah harapan tersebut, yang tersisa hanya air mata penyesalan. Apalagi ketika mengingat pundi-pundi itu ia sisihkan bertahun-tahun lamanya. Namun apa mau dikata, masih banyak jalan menuju Baitullah. Justru dari cobaan inilah, Suarsiti dan keluarga memetik pelajaran besar untuk ikhlas menerima takdir yang kuasa. Ibu emang sampai nangis-nangis sih, karena emang ada keinginan untuk naik haji ya. Cuma ya mungkin emang udah takdirnya belum dibolehin ya, kita juga ya lihat nanti aja lah, emang rezeki ntar mungkin suatu saat dapat lagi yang lain. Ya sih, karena kan ibu sendiri ibu rumah tangga aja ya, jadi ya selebihnya sih anak-anaknya aja yang berbagi ke ibunya. Nah ibunya sendiri nyisihin aja, ngumpul-ngumpulin. Kalau kecewa sih entah ya gimana ya, mungkin lebih masih dipendam sih. Ibu saya orangnya juga kurang terbuka, jadi ya cukup nangis doang, nangis. Ntar biasa lagi, lupa lagi, ntar inget lagi nangis lagi gitu sih. Ketika korban kini fokus menata hati, pihak kepolisian masih berusaha memburu pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Kalau dari update Polseknya sendiri, kita masih harus menunggu 2-3 minggu lagi. Itu belum ada info-info lagi. Kemarin juga ada yang ketangkep sih di Wisma Asri Bekasi. Tapi setelah ibu saya ke Polsek, itu ngeliat foto-foto pelaku, itu pelakunya berbeda. Tapi jumlahnya sama dengan mobilnya Avanza hitam itu juga sama. Tapi hanya pelakunya yang berbeda.